Kalau misalkan Anda harus milih ya, milih mana? Enakan jadi investor atau enakan jadi business owner? Milih nih ya, salah satu aja milihnya. Itu tuh pengennya dua-duanya dong. Milih yang mana kira-kira? Kalau saya jawabannya, tonton sampai balik ya. Oke teman-teman semua, bicara masalah tentang business owner dan investor. Jadi saya sekarang coba untuk menerapkan ilmu yang disampaikan oleh Pak Robert Kiyosaki yang sejak zaman kapan gitu ya. Jadi Anda sendiri mungkin pernah baca bukunya namanya Cash Flow Quadrant, di mana orang itu terkategori ada yang namanya A, employee gitu ya, self-employed gitu kan, juga businessman dan juga investor gitu. Nah saya sekarang itu berada dalam 3 kuadran. Ya, dimana satu yang tidak ada adalah di employee. Saya tidak punya salary dimanapun. Bahkan saya punya perusahaan, ada 13 perusahaan, nggak punya gaji 1% pun. Ya, itu di employee saya nggak ada. Di self-employed saya sebagai seorang trainer. Aku ngisi, jual ludah gitu kan, ya dibayar gitu kan. Gue nulis buku dapat royalti dibayar. Gue cuitin produk, online course dapat resensinya dan segala macam. Sebagai self-employed gitu kan. Sebagai mentor, saya nge-coach, mentoring orang dapat bayaran gitu. Sebagai businessman, ketika saya mengelola bisnis, ketika saya punya perusahaan, di perusahaan di Billionaire Store, di Billionaire Coach, di Bisnis Kreativitas, Saliha gitu kan, dan macam-macam, itu semua saya sebagai seorang businessman. Dan sebagai investor, dan ini orang yang nggak tahu, saya akhir-akhir ini sedang fokus juga di kuadran investor. Saya punya beberapa budget yang memang saya lepas untuk membantu kawan-kawan UMKM untuk terus tumbuh gila-gilaan. Nah, pertanyaannya adalah kalau Anda sekarang jadi saya, ya, mana yang Anda akan dahulukan, yang Anda dominankan? Bermain di business owner atau di investor? Kenapa saya tidak bahas employee dan self-employed? Katakanlah udah beres lah ya. Intinya kalau employee itu Anda berarti menukarkan waktu Anda dengan uang, sehingga ada yang namanya salary tetap tiap bulan. Ya, mau perusahaan Anda 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 10 miliar bangkrut, Anda tetap gaji. Itu employee. Kalau self-employed Anda tergantung panggilan, Anda menjadi cowok panggilan, cewek panggilan. Kalau Anda ngisi, ya Anda dapat. Kalau Anda dapat pasien, Anda dapat duit gitu. Kayak begitu. Nah, di business owner sama investor itu merupakan kuadran yang sangat menarik. Konon, orang yang kaya luar biasa dari zaman si Bill Gates gitu yang sekarang jadi tetap nomor kaya nomor 2 di dunia setelah Jeff Bezos dan juga Warren Buffett gitu kan, juga si Elon Musk, Mark Zuckerberg dan segala macam itu bermain di zona kanan. Zona kanan adalah zona business owner dan juga investor. Nah, sedangkan pengalaman saya ini, gue karena baru banget gitu ya, gue baru dangkal lah gitu kan. Nah, teman-teman, apa yang menjadi pertimbangan? Ya, mana bedanya nih antara business owner sama investor? Sebagai gambaran, mungkin Anda sering mengenal istilahnya ini ya. Ada yang namanya owner, ada yang namanya founder, ada yang namanya co-founder, betul kan? Ada yang namanya direktur, CEO. Bedanya apa, Kang? Ya, saya bahas. Owner adalah pemilik, yang artinya dia tuh memiliki saham di perusahaan tersebut, itu owner. Yang biasanya juga dia membangun sistemnya, manajemennya, itu owner. Founder dia adalah pendiri, ya, yang bisa jadi dia bukan pemilik saham terbesar. Bisa jadi produknya itu, bisnisnya itu sudah dilempar ke IPO. Contoh, Mark Zuckerberg, Larry Page tidak pernah mengatakan dia adalah owner Facebook dan owner Google. Mark Zuckerberg adalah founder Facebook. Larry Page adalah founder Google. Tidak bilang owner Google, tidak. Kenapa? Karena dia yang mendirikan. Apa itu co-founder? Co-founder adalah yang membersamai dia pada saat muncul tuh perusahaan. Contoh, founder Apple adalah Steve Jobs. Co-foundernya siapa? Steve Wozniak. Makanya 2 Steve. Steve Jobs dan Steve Wozniak co-foundernya. Kalau saya, DWK Prayoga adalah founder dari Billionaire Store. Co-founder siapa? Mirza Ghulam Indra Laksana. Kebayang? Owner, founder, co-founder. Satu lagi CEO. CEO adalah Chief Everything Officer. Oh bukan ya? Apa CEO itu singkatan dari apa ya? Chief Executive Officer. Makanya gue nih gak pernah jadi CEO jadi lupa singkatannya. Chief Executive Officer. Direktur bahasa gayanya mah, bahasa gampangnya mah, cuma pengen keren aja CEO padahal ya Everything Officer gitu. Nah, apa itu? Dia yang kelola perusahaan. Semua keputusan ada di tangan CEO. Presiden direktur yaitu CEO gitu kan. Nah, ketika dia punya komisaris, bisa jadi komisarisnya adalah founder, co-founder dan juga owner. Gambaran sekilas kayak begitu. Nah, sekarang bicara masalah business owner. Business owner bisa jadi berada di semua elemen tadi ya.
sebagai seorang owner bisa jadi, founder juga bisa jadi, co-founder juga bisa jadi, termasuk direktur juga bisa jadi. Contoh kalau di saya foundernya, Kang Mas Mirza adalah co-foundernya, CEO-nya adalah Kang Rizal misalkan. Nah, mana yang enak nih Kang antara business owner sama investor? Yang perlu Anda catat adalah pertama tentang yang namanya kontrol. Ya. Jadi kalau bicara masalah investor itu kontrolnya itu tidak seleluasa seperti ketika kita menjadi seorang business owner. Ya. Karena yang dia pahami adalah tentang uang dan sifatnya dia itu bukan pengambil resiko. Ya. Jadi misalkan, oke, ini perusahaan bagus, dia bakal nanya-nanya BEP-nya berapa lama, terus juga ininya gimana. Dia bukan pengambil resiko sebenarnya investor itu, ya. Dan dia tidak punya kompetensi untuk mengelola perusahaan. Terus kompetensi dia apa? Kompetensi dia adalah membaca laporan keuangan, memprediksi tren, mengelola keuangan pribadinya, gitu ya, dan juga pastinya adalah punya cuan. Ya, makanya itu kompetensi, cuan itu kompetensi gitu. Nah, tapi dia kelemahannya apa? Dia tidak bisa mengelola. Beda dengan business owner. Business owner tuh punya kemampuan untuk controlling. Ya, jadi everyday. Jadi kalau saya sebagai seorang business owner, teman-teman, masih mungkin satu meeting tiap minggu. Kalau investor saya jarang meeting. Tahu-tahu bagi hasil di dividen, gitu ya. Nah, bagaimana dengan CEO? CEO tidak per minggu, per hari dia meeting. Tuh perhatikan, Anda tahu porsinya nih, ya. Nah, itu yang pertama tentang masalah kontrol. Kalau Anda tuh gak bisa mengontrol perusahaan Anda, maka jadilah investor. Jangan jadi business owner. Tapi siap-siap cuannya banyak. Ya kalau cuma invest 10 juta mungkin investor. Ya walaupun ada juga gitu kan. Ya. Kedua, dalam hal manajemen, Anda perlu mampu merekrut yang namanya tim-tim itu. Kalau misalkan investor, gue gak mau tahu, silakan Anda pikirin sendiri itu investor. Kalau saya kenapa saya tidak dinamakan investor? Karena tim saya pun saya pikirin gitu loh. Clear ya? Ini ada manajemen. Walaupun di beberapa perusahaan saya investor juga, walaupun tidak terpublish. Ya, yang kedua, manajemennya Anda urusin nggak? Kalau Anda gak mau ngurusin, udahlah Anda investor aja. Gak usah jadi business owner. Ketiga, sebagai sistemnya sendiri. Sistem ngurusin tentang flow, SEO, tentang sistem operasional, sistem produksi, sistem IT, sistem marketing, sistem keuangan. Sebagai owner Anda kudu ngerti juga. Anda jangan sampai mendelegasikan sesuatu yang nggak jelas. Mensistemasi kegagalan, nggak boleh. Investor, biarkan itu urusan si pengelola. Dalam bahasa Islami gitu kan, dalam kaidah Islam, ada yang namanya mudorib itu pengelola. Ada yang namanya sahibul mal itu adalah investor. Ya, nah si investor ya kekuatannya di duit. Si pengelola kekuatannya di manajemen, sistem dan tim tadi, sistem manajemen dan juga kontrol gitu. Nah, owner biasanya berawal dari sini dulu. Ya, sampai dia nanti pada ini punya saham besar. Yang suatu saat bisa jadi sahamnya dijual dan segala macam, bisa jadi udah gabung ngelola lagi, gue jadi investor. Termasuk juga perusahaannya, lihat kalau perusahaan udah mulai masuk IPO, bisa jadi dia gak mungkin bilang lagi owner, bisa jadi founder. Clear? Sekali lagi semua ada di tangan Anda milih mau jadi investor atau mau jadi business owner. Kalau saya bermain di dua-duanya, ya pastinya ada konsekuensinya masing-masing. Bagi Anda pemula, pastinya jangan langsung tiba-tiba investor. Pastinya jalanin dulu business owner, ya. Next, nanti gimana cara jadi investor yang baik, punya penghasilan yang lebih di atas rata-rata, mungkin dibahas di video yang lain ya. Itu aja mungkin untuk video kali ini. Jangan lupa kalau misalnya Anda suka, subscribe, like, komen, pokoknya mas sharing ya. Saya udah bikin video lebih dari 100 ini, Anda sharing, subscribe. Jangan lupa ditonton ya yang lainnya juga. Terima kasih.